Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Dwi Astuti dengan NIM 106220001. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai negara. Negara adalah organisasi politik yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam suatu wilayah, yang memiliki tujuan untuk melindungi dan mengatur kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya, unsur-unsur terbentuknya negara sendiri ada 4. Yang pertama, adanya rakyat. Yang kedua, adanya wilayah. Yang ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat. Dan yang terakhir, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah negara. Pembentukan negara merupakan proses yang kompleks dan bervariasi, tidak dapat digeneralisasi dalam satu narasi tunggal, karena sejarah setiap negara itu berbeda. Secara umum dapat dilihat dari pendekatan teoritis maupun faktual. Secara primernya atau teoritis, negara terbentuk melalui perkembangan bertahap, dari masyarakat yang paling sederhana hingga kompleks. Awalnya nih, manusia hidup berkelompok-kelompok kecil seperti keluarga, kemudian membentuk komunitas yang lebih besar seperti suku, yang berinteraksi dan berkolaborasi untuk bertahan hidup. Seiring waktu, komunitas ini tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat yang lebih terorganisasi dengan struktur kekuasaan dan kepemimpinan yang lebih formal. Untuk menghindari konflik dan mengelola kebutuhan bersama, masyarakat ini membuat perjanjian sosial yang pada akhirnya melahirkan sebuah negara dengan pemerintahan yang berdaulat. Nah, proses ini melibatkan perjanjian antar individu untuk membentuk negara dan perjanjian individu dengan negara untuk tunduk pada kekuasaan yang dibentuk. Secara faktualnya, negara terbentuk melalui berbagai cara yang berbeda di dunia nyata. Beberapa negara muncul akibat perjuangan kemerdekaan dari penjajahan seperti yang dialami negara Indonesia. Setelah Perang Dunia II, di mana para nasionalis mengumumkan kemerdekaan dan membangun fondasi negara yang beragam. Ada pula negara-negara yang terbentuk melalui penggabungan wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah menjadi satu entitas politik yang utuh. Sebaliknya, ada juga kasus di mana negara terbentuk karena pemisahan diri dari negara lain melalui revolusi atau perjanjian. Sementara itu, beberapa negara terbentuk melalui penaklukan di mana wilayah yang dikuasai menjadi bagian dari entitas politik yang baru. Selain itu, ada juga negara yang berbentuk dengan cara natural, yaitu karena wilayah yang sudah lama didiami oleh sekelompok masyarakat, akhirnya diakui sebagai sebuah negara. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang memiliki 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai 4 poin penting yang ada di dalam 4 alinea naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama, poin pentingnya yaitu menegaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan menentang penjajahan. Nah, pada alinea kedua, poin pentingnya yaitu bahwa kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan bangsa. Kemudian pada alinea ketiga, poin pentingnya yaitu bahwa kemerdekaan Indonesia itu merupakan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada alinea keempat, poin pentingnya yaitu menyebutkan tujuan-tujuan negara. Yang pertama ada melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban, dan juga menyebutkan mengenai bentuk negara yaitu Republik Indonesia dan dasar negara yaitu Pancasila. Kemudian materi yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur mengenai struktur, organisasi, lembaga negara, dan hubungannya dengan warga negara. Sedangkan hukum administrasi negara yaitu merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur mengenai administrasi negara serta tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Selanjutnya, materi yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri diatur di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan
hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi. Kemudian yang kedua ada TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau disebut Perpu. Kemudian yang keempat ada Peraturan Pemerintah. Yang kelima ada Peraturan Presiden. Yang keenam ada Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.